Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nurul Khalifah. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembelajaran aswat dan menyimak. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Arab, yaitu Pak Hasan Saifullah MAG. Pembelajaran aswat dan menyimak itu yang pertama, hakikat pembelajaran istima. Apa sih yang kalian ketahui tentang hakikat pembelajaran istima itu? Hakikat pembelajaran istima yaitu proses yang dilakukan secara sengaja dan terencana untuk melatih siswa agar dapat mengenal bunyi ujaran, memahami makna ujaran, memahami pesan, merespon, menginterpretasi, menyimpulkan, mengapresiasi atau mengkritisi dan menilai bahan simakan yang disampaikan secara langsung oleh guru atau melalui rekaman. Yang kedua itu tujuan pembelajaran istima. Tujuan pembelajaran istima untuk pemula. Yang pertama itu mengenal bunyi huruf Arab sesuai dengan makhrajnya. Yang kedua, membedakan bunyi yang berdekatan makhrajnya. Dan yang ketiga, membedakan bunyi huruf yang berharokat pendek atau panjangnya. Dan yang keempat, mengenal huruf yang bertasdid. Dan yang kelima, mengenal huruf-huruf yang berharokat tanwin. Dan yang keenam, mengetahui hubungan antara bunyi ujarannya dengan simbol tulisan. Yang ketujuh, membedakan antara asy-syamsiyah dan al-qamariyah. Dan yang kedelapan itu memahami ungkapan bahasa Arab lisan sederhananya yang diperdengarkan dalam tema yang muat kosakata yang sudah dikenakan. Ada juga tujuan pembelajaran istima untuk tingkat menengah. Yang pertama itu memahami makna kata sesuai konteks yang tersurat. Yang kedua, memahami kata dan kalimat-kalimat lisan bahasa Arab dalam percakapan sehari-hari. Yang ketiga, memahami perubahan makna karena perubahan bentuk kata, muzakkar, muannas, bilangan, kata kerja dalam berbagai zamannya. Yang keempat, memahami makna kalimat sesuai dengan intonasinya. Dan yang kelima itu memahami makna kata secara tepat tanpa terpengaruhi oleh kedekatan makna pada bahasa siswa. Ada juga tujuan pembelajaran istima untuk tingkat lanjut. Yang pertama, memahami makna ujaran sesuai dengan
konteks budaya Arab. Yang kedua, memahami topik pembicaraan dengan cepat dan tepat sesuai alur pembicaraan, menangkap makna global dari ujaran bahasa Arab tanpa menemui kesulitan. Yang ketiga, menangkap gagasan utama dari paparan yang didengar. Yang kelima, menyimpulkan isi kandungan. Dan yang kelima, memberikan penilaian terhadap ungkapan yang didengar. Materi pembelajaran istima. Apa sih materi pembelajaran istima itu? Mengacu pada tujuan pembelajaran istima, yaitu berbagai levelnya. Maka materi pembelajaran istima secara umum adalah huruf hijaiyah dengan berbagai bunyi dan karakter yang dimiliki oleh masing-masing huruf, kata atau mufrodat, kalimat dan paragraf atau wacana bahasa Arab dalam berbagai konteksnya. Media pembelajaran istima. Secara umum, media pembelajaran yang paling berkaitan dengan kegiatan istima adalah rekaman, baik berupa audio saja maupun audio visual. Teknik pembelajaran istima untuk pemula. Apa sih tekniknya? Yang pertama, Islami summa rodid, yaitu dengarkan lalu tirukan. Yang kedua, unzur wa islami summa rodid, yaitu perhatikan gambar-gambar berikut, dengarkan lalu tirukan. Yang ketiga, unzur wa islami summa radid wal matsil islami summa mutasili. Yang keempat, islami summa ikro. Dan yang kelima, islami summa uktub. Teknik pembelajaran istima untuk menengah. Yang pertama itu unzur wa istami summa aid, yaitu lihat, dengarkan, lalu tirukan. Yang kedua, unzur wa istami summa ajib. Yang ketiga, unzur wa istami summa ikhtar ansaba jawabin. Teknik pembelajaran istima untuk tingkat mutaqaddim. Yang pertama itu istami summa a'id takbir al-qisah, yaitu dengarkan lalu ceritakan kembali. Yang kedua, istami summa ajib, dengarkan kemudian jawablah. Evaluasi atau tes pembelajaran istima. Yang pertama itu pemula. Bagi pemula, secara umum diarahkan pada kemampuan mengidentifikasi bunyi dan makna kata yang sangat sederhana dan berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, untuk menengah, secara umum diarahkan pada kemampuan memahami makna kosakata, struktur kalimat,
sederhana, dan pemahaman tersurat dari paparan atau dialog sederhana yang diperdengarkan. Yang ketiga, mutawaddim. Itu secara umum diarahkan pada pemahaman secara global seperti mengidentifikasi topik, memahami garis besar wacana, dan pemahaman bagian-bagian yang lebih rinci seperti menanyakan pelaku, lokasi, waktu, dan beberapa aspek yang menonjol dari teks yang diperdengarkan secara pemahaman yang lebih komprehensif, termasuk yang tidak tersurat dalam wacana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.